Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya. Kau penolong kami yang setia.
sanggup untuk pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, ku bersyukur, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu di hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, Kau yang sanggup menolong kami, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya percaya di bulan ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati, bahkan bahagia bersama dengan keluarga. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di seri Makna Salib Kristus. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Hari ini tema kita, salib adalah kekuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salib bukan hanya sekedar simbol atau identik dengan kekristenan, melainkan salib adalah inti dari pengajaran iman Kristen. Perlu kita ketahui bahwa salib bukan hanya sekedar simbol atau identik dengan kekristenan, melainkan salib adalah inti dari pengajaran iman Kristen. Salib merupakan bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya. Salib merupakan bukti kasih Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Salib membuktikan bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23a, firman Tuhan berkata, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu." Paulus mau berkata, inti Injil yang kami beritakan Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Dari kedua ayat ini kita belajar di dalam kekristenan dan Injil, berita sentralnya adalah tentang salib. Kalau kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, tidak memahami intisari dari salib Kristus, maka kita belum menangkap apa yang menjadi pusat dari iman kita. Pagi hari ini kita mau belajar tentang makna salib Kristus.
Makna salib Kristus yang pertama, salib adalah pengganti. Mengapa? Karena di atas salib itu terjadi yang namanya penggantian. Seharusnya kehidupan pribadi saya dan saudara yang harus berada di sana diakibatkan oleh pelanggaran dosa yang kita perbuat. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena cintanya, yang memilih untuk menggantikan saya dan saudara. Pada awalnya murid-murid Yesus tidak memahami hal ini, saudaraku. Di mana Petrus berusaha untuk menghalangi agar Yesus itu tidak disalibkan. Tapi pada akhirnya di mana Petrus menyadari dan memahami bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, tujuan dari penggantian itu, kita yang tadinya mati akibat dari dosa hidup untuk kebenaran. Saya percaya proses penggantian itu di mana Tuhan mau menggantikan pribadi saya dan saudara agar kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini makna salib yang pertama. Makna salib yang kedua yaitu pengampunan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makna salib Kristus yang kedua yaitu pengampunan. Lewat salib kita diampuni. Lewat salib saya dan saudara diampuni. Kita tidak perlu dibebani dengan dosa masa lalu kita. Percayalah, Dia Bapa yang mengampuni. Kalau Dia mengampuni berarti Dia juga akan melupakan dosa-dosa yang kita perbuat. Berbeda dengan manusia. Manusia mengampuni tetapi tidak melupakan. Dari karya salib Kristus kita belajar Dia Bapa yang baik. Dia percayalah bahwa Dia yang mengampuni dosa masa lalu kita, Dia juga mengampuni dosa saat ini, bahkan dosa-dosa yang di masa akan datang yang kita perbuat. Percayalah, Dia mengampuni semuanya. Makna salib Kristus yang ketiga yang kita mau belajar pagi hari ini yaitu penebusan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dalam bahasa Yunani, apolutrosis, ini mengacu pada penebusan umat Kristen dari dosa. Kita tahu bahwa sifat dari dosa itu mengikat, menjajah, dan menguasai. Mengapa ada orang Kristen yang sulit keluar ketika dia jatuh di dalam dosa? Nah, hal ini yang membuat Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena lewat penebusan itu, ya, Dia menebus kehidupan pribadi saya dan saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi darah Kristus. Hari ini kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Itu berarti hidup kita punya Tuhan. Hidup yang saya dan saudara jalani itu bukan berbicara tentang pribadi kita, tetapi berbicara tentang Dia yang telah mengasihi kita, yang telah mencintai kita, yang telah menebus hidup kita. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami, sehingga benar-benar kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk cintanya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.